Assalamualaikum Sobat Football United. Gary Neville ya. Gary Neville di BBC mengatakan sesuatu yang akan gue bahas di video kali ini terkait dengan Benjamin Sesko. Tapi gue tidak ingin bias ya, karena bagaimanapun juga menurut gue Gary Neville adalah legenda Manchester United. Dia salah satu pemain favorit gue. Bagaimana sebenarnya dia pemain yang biasa-biasa saja tapi kerja keras ya, lalu juga karakter menurut gue luar biasa. Menjadi bagian squad treble Manchester United, lalu juga menjadi kapten Manchester United, menjadi bagian dari tim nasional Inggris juga. Tapi dari apa yang dikatakan oleh Gary Neville menurut gue, nah ini ada situasinya. Dia sebagai pundit memang sering ada kontroversi. Gue tidak ingin mencap ya kan, seperti mungkin sebagian besar fans atau seperti apa yang kalau ada yang jelek sih, wah semuanya dia dianggap jelek. Enggak, ada beberapa pendapat menurut gue dia bagus, analisanya dia oke gitu. Tapi ada beberapa juga yang itu tadi seperti gue katakan ya, kontroversi. Dan apa yang dikatakan terakhir terkait dengan Benjamin Sesko menurut gue ini adalah kontroversi juga, dimana dia mengkritisi penampilan Benjamin Sesko terutama ketika Manchester United ini tampil menghadapi Nottingham Forest. Ada beberapa semacam kayak peluang ataupun juga momentum yang seharusnya mungkin bisa dimanfaatkan lebih baik oleh Benjamin Sesko. Tapi kenyataannya Benjamin Sesko tidak memberikan kontribusi di pertandingan menghadapi Nottingham Forest ya, berupa gol. Dan secara fair menurut gue, secara keseluruhan penampilan Benjamin Sesko kalau dibandingkan dengan 10 pemain yang ada di atas lapangan, dia termasuk ke kategori yang tampil jelek menurut gue secara dengan amatirannya. Lalu juga disinggung bagaimana Benjamin Sesko yang datang dengan harga 80 juta lebih gitu ya. Dikatakan bahwa oke, kita paham dia masih pemain muda, tapi di sisi lain disebutkan ya ada harapan besar sebenarnya dengan tag harga 80 juta lebih oleh Benjamin Sesko, atau harga dari Benjamin Sesko itu ya, maksud gue seperti itu. Gary Neville juga membandingkan rekrutan Manchester United di musim panas kemarin dibandingkan dengan Cunha, dibandingkan dengan Mbeumo. Bahkan menurut gue secara dengan amatir, kalau gue bandingkan juga dengan Sané Lammens, memang kontribusi dari Benjamin Sesko, oke, kita berbicara terkait dengan potensi masa depan itu disimpan dulu. Tapi apa yang terjadi saat ini, ya menurut gue faktanya memang Benjamin Sesko yang paling sedikit gitu, yang paling rendah. Cuman yang gue sayangkan adalah ya kata-kata seperti ini tampil di media justru dari seorang legenda Manchester United ya kan, yang mungkin dia memiliki motivasi berbeda, mungkin dia ingin memompa semangat, atau mungkin inilah Manchester United gitu ya. Karena menurut gue begini, Benjamin Sesko sedang dan akan menjadi ya menurut gue sasaran yang empuk, sasaran yang gampang untuk diserang oleh media. Dia menurut gue ya memiliki beberapa poin yang dalam tanda kutip lengkap. Misalnya bagaimana Benjamin Sesko ini kan nama yang nama pemain muda di Eropa. Sekali lagi ya, nama pemain muda di Eropa termasuk yang besar ya. Bagaimana dia karirnya gemilang di Red Bull Group, dikaitkan oleh beberapa tim besar. Itu satu. Nomor 2, ya dia pemain Manchester United, dimana ini sudah sudah merupakan poin yang juga besar gitu untuk menjadi sasaran ya kan. Lalu nomor 3, harga dari Benjamin Sesko yang tinggi sekali ya, besar sekali angka dari Benjamin Sesko. Jadi ini juga merupakan menurut gue ya amunisi yang besar juga nih untuk menyerang sang pemain. Lalu poin selanjutnya adalah bagaimana kontribusi gol dari Benjamin Sesko, di mana dari 10 pertandingan Manchester United musim ini Benjamin Sesko mencetak 2 gol dan juga 1 assist. Ini berbeda cukup jauh jika dibandingkan dengan Erling Haaland misalnya yang ada di posisi pertama dengan 13 gol. Jadi ada 11 gol perbedaan di sana, sama-sama 1 assist.
Cuman apakah ini fair gitu menurut gue untuk menyerang ataupun juga menghakimi Benjamin Sesko? Menurut gue secara ringan amatiran, ya kalau dilihat faktor-faktor seperti tadi yang gue sebutkan poin demi poin, itu dia pemain Manchester United, dia merupakan potensi di Eropa. Sebelumnya harganya dia tinggi, tapi kontribusi golnya ternyata masih kecil, katakanlah seperti itu. Ya mungkin ada benarnya juga kalau kita lihat dari posisi saat ini. Menurut gue seperti itu. Tapi ya fungsi dari Benjamin Sesko ini juga harus dilihat dong, supaya juga berimbang ya, bahwa dia memang didatangkan tidak menjadi atau bukan menjadi satu-satunya solusi gol Manchester United musim ini. Manchester United mendatangkan Cunha, Manchester United mendatangkan Mbeumo. Belum lagi bagaimana sistem permainan dari Ruben Amorim itu sendiri ya, dimana menurut gua dari sistem ini memang tidak menuntut dengan presentasi ataupun beban yang sangat besar bagi seorang striker untuk menjadi sumber gol gitu. Menurut gua secara ringan amatiran, dan bagaimana kita lihat misalnya ketika menghadapi Sunderland kok tidak salah, Benjamin Sesko ditaruh lebih ke tengah ya, menjadi tenaga tambahan di tengah untuk memenangkan duel-duel, mendapatkan bola, mendistribusi, menjadi perisai juga di lini tengah. Ada fungsi-fungsi seperti itu. Belum lagi bagaimana fungsi dari Benjamin Sesko yang diharapkan bergerak, membuka ruangan untuk pemain-pemain lain ya, sehingga pemain lain juga memiliki kesempatan untuk mencetak gol. Hal-hal seperti itu menurut gue juga merupakan fungsi dari Benjamin Sesko. Belum lagi kita melihat juga ya prospek dari Benjamin Sesko ya. Dia memang diproyeksi untuk jangka panjang. Bagaimana Liga Inggris ini adalah liga yang berbeda dengan kompetisi lainnya. Liga Inggris tidak sama. Manchester United, klub yang punya ekspektasi besar, punya beban dan tekanan juga masif ya, sehingga ya Benjamin Sesko menurut gue butuh waktu. Dan to be fair, ataupun supaya bisa lebih fair lagi ya dalam menyikapi serangan-serangan dari Benjamin Sesko ini, ya striker yang harganya mahal atau pemain yang harganya mahal, kalau kita kecilkan lagi di Premier League, ini kan bukan hanya Benjamin Sesko. Ada pemain-pemain lain yang harganya juga sangat tinggi sekali begitu ya, yang ditransfer oleh klub di Premier League, tapi kontribusinya masih sangat minim sekali. Bahkan belum ada gol yang diciptakan di Premier League. Pemain yang harganya hampir 2 kali lipat dari Benjamin Sesko. Kalau kita berbicara terkait dengan posisi lini serang dari Manchester United. Dan kalau melihat juga pemain lain gitu ya, di klub lainnya yang juga baru datang di musim panas kemarin, pemain yang lebih senior, yang harganya juga nyaris sama dengan Benjamin Sesko, penampilannya pun juga tidak konsisten stabil gitu. Apalagi kalau kita berbicara terkait dengan sumber gol, di mana timnya sendiri ya banyak mencetak gol bukan dari open play ya kan sampai dengan saat ini. Jadi gue bukannya menjelekkan pemain dengan klubnya masing-masing seperti itu, enggak, tapi maksud gue begini, ada juga pemain-pemain yang memiliki poin sama kayak Benjamin Sesko, artinya harganya mahal, nama besar juga di Eropa, tapi kontribusinya pun juga masih tidak oke gitu ya, dibandingkan dengan Benjamin Sesko. Tapi gue menilai bagaimana serangan, bagaimana komentar kepada pemain-pemain itu nampaknya kok tidak semasif ke Benjamin Sesko. Nggak tahu, bisa jadi gue yang salah, bisa jadi gue aja yang terlalu yang terlalu berlebihan juga, bisa jadi. Tapi gue menilai ya Benjamin Sesko seharusnya tidak menjadi satu-satunya target, katakanlah seperti itu. Ada pemain-pemain lain juga yang seharusnya bisa jadi sasaran kritikan, katakanlah seperti itu, secara ringan amatiran. Tapi gue sih berprinsip, atau mungkin Sobat Football United pun juga melihat ya, bagaimana memang apa yang menjadi bagian dari Manchester United ini lebih enak menjadi komoditi gitu, komoditi pemberitaan misalnya ya. Di sisi lain, gue juga berharap ya, dan gue yakin Benjamin Sesko tahu bahwa inilah salah satu harga dari datang ke Old Trafford untuk bermain di Manchester United. Apa itu? Kritikan, serangan seperti ini. Periode
nyaman di Manchester United itu sangat kecil sekali menurut gue. Akan ada selalu celah-celah yang dicari, dihadirkan untuk bisa diserang. Dan ini harus dipersiapkan betul. Dia tampil biasa-biasa saja, ataupun dia tampil oke-oke saja gitu ya, itu saja bisa jadi masalah dalam tanda kutip, bisa jadi bahan serangan di media gitu. Selalu akan ada bahan, baik itu yang secara detail, secara kecil, atau bahkan secara besar gitu. Dan menurut gua ini juga merupakan ujian bagaimana Benjamin Sesko menghadapi hal ini. Ya, dia punya waktu untuk beradaptasi, mungkin sedang masuk ke tahapan itu saat ini, tapi jangan lupa dia juga pemain yang berharga mahal. Dia memiliki fungsi berbeda dibanding penyerang lainnya ya. Mungkin dengan sistem yang ada di Manchester United saat ini, tapi jangan lupa bahwa bagaimanapun juga penyerang ya dari dulu itu dinilai berdasarkan kontribusi golnya. Sehingga gua harapkan memang Benjamin Sesko ini akan bisa jadi lebih matang ke depannya. Dan ketika dia mendapatkan peluang-peluang yang mungkin tidak besar ataupun setengah peluang seperti yang dia dapatkan ketika menghadapi Nottingham Forest, ini bisa lebih dimaksimalkan, karena ini yang membuat tim itu ataupun klub itu menurut gua ya pada akhirnya bisa berprestasi atau mendapatkan banyak trofi. Bagaimana lini serang yang bisa memanfaatkan peluang-peluang yang sedikit ketika mereka sedang dalam kesulitan, kurang lebih seperti itu ya. Dan kita lihat Manchester United menurut gue masih belum ada pada level tersebut. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.